Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya lihat ada banyak percakapan yang membahas tentang nisan ini. Sebelum kita membaca tulisan inskripsi di nisan ini, adab kita sebagai orang muslim, kita kirimkan Al-Fatihah dulu kepada ahli kubur. Semoga beliau mendapatkan keberkahan atas amal perbuatannya, dan semoga kita bisa belajar daripada amal perbuatan beliau. Salah satu adab berziarah adalah untuk mengetahui apa yang membuat seseorang begitu dimuliakan di masa hidupnya, sehingga kita belajar dari amal-amal beliau. Seperti batu nisan ini tampak megah, artinya beliau sangat mulia di masa hidupnya. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik teman-teman, kita cara membaca inskripsi itu adalah yang penting terbaca dulu setiap kata. Baru nanti susunan kalimatnya disusun setelahnya. Karena terkadang di dalam sebuah inskripsi kuburan peletakan kata itu tidak berurutan karena mengikuti pola keindahan di dalam membuat kaligrafi. Semisal apakah kita harus membaca dari atas atau dari sini, itu tergantung setelah kita memecahkan dulu setiap kata. Baiklah, kita akan pecahkan dulu setiap kata ya teman-teman ya. Lihat satu-satu, kita lihat yang paling atas dulu. Tampak jelas nggak itu? Ini sholla, ini ain ini teman-teman, alaihi. Jadi sholla alaihi yang atas. Clear, telah ditemukan yang atas. Kemudian baris kedua ada apa? Kita harus ambil dari sini baris kedua ini. Oke. Ini apa? Ini pada. Ya, pada. Nah, pada. Ini hijriyah. Hijri. Oke. Kemudian ini min ini. Cuma disambung minnya, ini min ya. Titiknya disambung dengan kata an-nabi di sini. An-nabi. Nah, itu keindahan di dalam menulis. Jadi pada hijriyah min nabi di sini. Ini wa salam, begini tulisannya ini. Nah, cuma diindahkan dengan gigi dari sini dibeginiin. 1 2 3. Nah, sudah ketemu shollallahu alaihi pada hijriyah min nabi wasallam. Oke. Kemudian kita lihat ada apa lagi di setelahnya. Oke. Ini wassalam tadi sampai sini teman-teman. Wassalam. Nah, ini ada tulisan kepada. Jelas ya, kepada itu. Kaf fa dal. Kepada. Oke, kita lanjut. Di bawah pada kita turunkan sampai sini. Sederhana cara menerjemahkan inskripsi itu. Oke, kita lihat. Bisa dibaca, saya perbesar. Ini 2. Oke. Saya perbesar lagi. Ini ha, ro, ya. 2 hari. Oke. Saya perbesar lagi. Ini bu lan. Oke. Ini ada ro, ba, ngain, robiul. Saya perbesar lagi. Ini enggak terlalu tampak. Saya ulang screenshot. Saya ulang ya. Tadi sudah sampai robiul.
Nih, saya perbesar. Ini ya, bi'ul. Oke. Oh, wow, 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 wow. Ulang. Teman-teman jangan lupa ngirim Al-Fatihah kepada para leluhur. Kalau hendak menyingkap kehidupan seseorang tuh harus ngirim Al-Fatihah. Saya baca buku-buku Dantovsky saja saya kirimkan Al-Fatihah. Bagaimanapun dia manusia ciptaan Allah yang melahirkan pikirannya. Ingat, Robiul. Ini ada alif. Ini waw. Ini waw. Ini lam. Robiul awal. Oke. Ini ha. Hari, ujungnya hari. Oke, sudah ketemu. Nah, yang menarik di sini teman-teman, habis kata hari tadi ada ketelisipan satu kata. Oke. Di tengah-tengah antara kalimat. Kita tahu tadi hari ya. Ini ada kata di sini kecil nih. Lihat, saya perbesar. Nah. Ini Senin ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Dari sini. Saya perbesar. Saya perbesar. Ini apa nih? Maaf. Ini fa. Ini wawu. Ini kaf. Pukul. Nah, di sini kaligrafinya disambung lagi. Ini sin, dari kakinya K disambung lagi ke pukul 10. Oke. Pukul 10 ya. Ingat tadi ini Senin sudah kita coret. Nah, ini pada ini. Tapi tidak dipakai alifnya. Pada alif ta waw lam ha, pada itulah. Oke. Kita back. Pada itulah. Sampai mana tadi? Pada itulah. Nah, ini yang menarik. Itulah. Nah, ini coba lihat teman-teman. Nah, ini boleh enak ya. Haji. Ini fa, qaf, ro, alif, nun. Haji Pangeran. Oke. Kita back. Haji Pangeran. Turun sekarang ke sini. Oke. Ini apa ini, teman-teman? Ini ba, ini nun. Bin. Nah, sekarang yang menarik adalah kata-kata ini. Nah, ini coba lihat apa ini. Saya tutup. Ini jelas bin ya. Apa ini? Ini adalah kaligrafi abad ke-19 awal, 1800 ke atas gitu, yang menunjukkan kaligrafi kata-kata Muhammad. Ini Muhammad. Dimanapun teman-teman menemukan kata kayak gini, ini artinya Muhammad. Ini Muhammad kebalik nih, double screen, mirror. Jadi kalau ketemu kata-kata kayak gitu, itu namanya kaligrafi lambang kata Muhammad. Jadi ini Muhammad, ini mim ha dal, mim ha dal, min ha mim dal. Nah, ini Muhammad dua mirror begitu. Itu sudah khas kaligrafinya Muhammad. Jadi bin Muhammad. Kita lanjut. Kemudian apa teman-teman di sini?
alif, lam, dal, waw, ya. Al-Badawi. Oke. Kita lanjut. Al-Badawi. Apa selanjutnya? Setelah kata Al-Badawi, ini kaf, ini mim, ada gigi dikit, naik. Kembali ini teman-teman. Kembali. Kaf, ro, ha, mim, ta. Allah. Ke rahmatullah artinya. Oke, clear. Setelah itu, yang paling bawah. Oke. Ro, ha, mim, rohimahullah di sini ya. Rohimallah ini Allah nih. Allah. Jadi ha itu biasanya begini teman-teman ya. Misal Allah gitu. Harusnya Allah kan begini kan. Tapi kadang kata-kata ha itu cuma begini saja. Itu sudah ha itu. Oke. Rahimahullah. Semoga dirahmati. Siapa yang harus dihormati? Ba'da. Oke teman-teman, ba'da bisa dilihat. Saya ulangin, kurang tampak. Saya singkat ke sini. Oke. Tampak nggak? Tampak nggak kalau ini ba'da ini? Ba'da ya. Kemudian jami'il muslimin, bawahnya saya yakin muslimin bawahnya. Nah, benar kan? Muslimina. Karena dia menggunakan jama'. Ini mim ya, nun. Ini nun. Al-muslimina. Jadi bagaimana cara membacanya? Teman-teman, cara membacanya tidak dari sholla alaihi ini. Jadi cara membacanya tidak dari sholla alaihi, tidak dari atas dia. Jadi sholla alaihi pada hijrah min nabi wasallam, kepada. Nggak begitu cara bacanya. Cara bacanya dari samping. Jadi setelah ketemu setiap kata, maka cara bacanya baru kita susun. Pada hijrah min an nabi sholla alaihi wasallam, kepada. Aduh, dalnya nggak kelihatan. 2 hari. Lihat ya. Bulan. Robiul awal. Terus ini wawu ya, lam, awal. Hari. Nah, di sini ada kecil di sini kan? Tadi kan Senin di situ. Hari Senin. Kemudian ini pukul tadi ya, pukul 10 pada itulah haji pangeran bin, di sini tadi bin Muhammad Al-Badawi kembali ke rahmatullah, rahimahullah, ba'da
Jami'il Muslimina itu. Jadi pada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada 2 hari bulan Rabiul Awal, hari Senin pukul 10, pada itulah Haji Pangeran bin Muhammad Al-Badawi kembali ke rahmatullah rahimahullah ba'da jami'al muslimin. Itu artinya. Nah, kapan kuburan ini wafatnya Pangeran Haji bin Muhammad Al-Badawi? Ini jelas orang Arab ini, Sayyid Al-Badawi itu, paham Sayyid. Ini kuburnya ulama. Rata-rata khas kubur ulama seperti ini. Bukan dari umara, ini dari ulama. Nah, beliau wafat di dalam inskripsi. Saya tidak punya inskripsinya, di sebelah nisan ini tertulis tahun 1287 Hijriah. Nah, 1287 Hijriah itu adalah 1870 Masehi. Itu semasa hidup dengan Sultan Amrullah. Sultan Amrullah itu adalah anak kandung daripada Sultan Muhammad Kaharudin II. Jadi Sultan Muhammad Kaharudin II itu nama beliau adalah Lalu Muhammad Datu Bau Balu Sultan Muhammad Kaharudin II. Beliau wafat tahun 1816 pasca letusan Gunung Tambora. Dicatat oleh Raffles, dicatat oleh Zollinger, dicatat oleh seluruh buku sejarah bahwa beliau itu wafat 1816. Setelah beliau wafat, bersamaan dengan 2 putra beliau itu karena kolera itu. Secara resmi laporannya beliau wafat itu karena kolera. Dalam laporan di Belanda dan laporan gubernur militer. Nah, kemudian Kesultanan Sumbawa sejak 1816 itu vakum kekuasaan. Digantilah kekuasaan itu oleh yang namanya Riwa Batang. Riwa Batang itu PLT. Ada 3 PLT Riwa Batang saat itu. Nah, hingga Nenek Ranga pada tanggal 2 Juni 1820 bersurat kepada Vetor di Bima. Di Bima ada Vetor. Jadi ada residen, ada Vetor, itu struktur pemerintahan kolonial. Vetornya ada di Bima. Yang mengirimkan surat agar segera ada penobatan Sultan Sumbawa dengan mengirimkan nama anak-anak daripada Sultan Kaharudin II. Jadi nama anak dari Sultan Kaharudin II itu resmi di dalam data primer, suratnya masih ada. Kalau teman-teman mau lihat, ada di dalam buku Bosa Ngaji Kai yang disusun oleh Chambers Lawyer dan Ibu Maryam Salahuddin. Ada surat daripada Rangat tanggal 2 Juni 1820 yang mengirimkan tentang nama-nama anak daripada Sultan Kaharudin II yang tersisa. Maka diangkatlah adiknya. Di dalam surat Datu Ranga dikatakan kakaknya tak mumpuni, katanya. Kakaknya adalah Sultan Amrullah. Nah, kemudian diangkatlah adiknya yang namanya Lalu Mesir menjadi sultan. Hanya 9 bulan beliau wafat. Kemudian diangkatlah Sultan Amrullah dari tahun 1837. Sultan Amrullah itu memimpin Sumbawa sampai 1883. Nah, makanya wafatnya Al-Badawi ini adalah 1870, artinya di era Sultan Muhammad Amrullah. Jadi teman-teman, cara metodologi penelitian sejarah ketika teman-teman menemukan inskripsi itu tidak bunyi, dia mati. Dia baru bunyi ketika dikomparasi dengan data-data yang lain. Semisal terdapat angka tahun di tanggal itu, maka apa kejadian tahun yang tertulis di inskripsi itu akan ditafsir dengan data-data lain tentang ada apa. Adakah data primer yang menjelaskan tentang tahun itu. Maka misalnya 1870 Masehi di dalam data ini yang bisa menghidupkan dia untuk menjelaskan apa kejadian, siapa penguasa, siapa struktur pemerintahan 1870 Masehi adalah harus dijelaskan oleh data primer lain, karena kuburan tidak bisa bunyi. Gitu teman-teman. Demikian. Kalau tulisan ini ada nisan ini dua-duanya ada ya, dua-duanya ada dua batu ya.
Di depannya bunyinya ini, yang satunya saya nggak punya, tapi saya sudah pernah terjemah juga. Tulisannya itu ada, ini ada kata ini besar sekali. Ada kata ini Muhammad ini. Muhammad Nurul Mubin, indah banget di sebelah batu sebelahnya. Ini Muhammad Nurul Mubin. Tulisan seperti ini nih. Saya back ya. Jadi di batu nisan sebelahnya ada huruf seperti ini nih. Kaligrafi yang indah sekali. Ini Muhammad, sebelah sininya indah betul begitu, begini. An-Nurul Mubin di sini. Kemudian di atasnya di sini ada indah sekali juga, Bismillah Badi'us Sama tulisannya. Di sebelahnya, nisan sebelahnya, Bismillah Badi'us Sama Muhammad Nurul Mubin. Kemudian di pinggir daripada nisan ini ada begini. Saya sayang nggak ada fotonya. Di sini pada 2 hari bulan Rabiul Awal. Di sini ada tahun 1287 Hijriah. Pada 2 hari bulan Rabiul Awal, Lengit Tuan Pangeran. Begitu teman-teman. Jadi ada nisan. Di sini ada tulisan lagi. Demikian teman-teman penjelasan saya tentang tulisan di batu nisan ulama Haji Pangeran bin Muhammad Al-Badawi yang wafat tahun 1670 Masehi, 1287 Hijriah. Sekali lagi kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Semoga kita mendapatkan keberkahan yang sama yang diberikan oleh Allah kepada beliau semasa hidupnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Kakanu. Wah, ada ini.